Aduh, Melanie. Kenapa sih? Ternyata cari alamat di kota Jakarta itu membingungkan. Iya. Banyak gedung-gedung tinggi, jalan bertingkat, dan kendaraannya, waduh, bikin pusing. Tapi Melan, apa betul Pak Raden memang ada di sini? Oh, betul, Nyil. Kemarin Pak Radin bilang dia diundang di program Just Alvin. Tapi di mana ya? Nyil. Hmm? Orang yang di belakang kita itu sepertinya Pak Raden ya? Mana Melan? Itu. Oh iya, betul. Pak Raden! Pak Raden! Aduh, Pak Raden ini kita Unyil sama ditinggalin. Melanie. Nyel! Iya, Pak. Melanie, sini. Sini kedua. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak Raden. Iya, Pak Raden, Iya, sebentar. Ayo, cepet, Nyil. Iya. Nyel, Melanie. Pak Raden. Kami di sini. Pak Raden, kok kita ditinggal sih? Iya, tadi Ya, katanya sama-sama. Tadi katanya mau bareng. Dari mana saja kamu teh? Iya, Tadi saya kan- tunggu Pak Raden. Iya. Tapi Pak Raden udah jalan duluan. Halo, Mas Alvin. Halo, Melanie. Apa kabar? Ada Mbak Nita Bekto, ada Mas Bambang Utoyo, suaranya pemeran Unyil dan Melanie. Silakan duduk. Selamat datang Just Alvin. Wah, ini versi dewasanya mungkin ya. Versi tuanya. Pak, ini memang Mbak, kita manggil Melanie sama Unyil sama aja Iya, ya. boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita lihat udah seperti keluarga sendiri memang ya. Betul. Semua para pemeran Unyil nih. Nah, bisa sharing sama kita dong, seperti apa? Kenangan-kenangannya Mbak Nita. Kenangannya? Melanie. Kenangannya, kalau untuk saya tuh mungkin hanya khusus dubbingnya aja ya. Iya, Jadi waktu pada saat pembuatan atau syuting dan lain-lain tuh kita nggak tahu. Tapi kalau kenangannya yang paling saya ingat adalah Pak Raden, Pak Yadi. kalau dubbing kita semua takut. Kenapa? Galaknya luar biasa. Jadi kita nggak boleh ada yang salah. Kalau kita salah sedikit, kan harus ulang dari awal. Right. But which is good kan? Bagus kan? Bagus Disiplin. sebenarnya. Tapi kan kita dari sekian banyak anak. Jadi misalnya saya ada 3 grup. Toyo ada Unyil ada berapa grup. Kalau dikumpulin tuh bisa sampai 15. Jadi Pak Raden duduk sendiri sendiri kan, terpisah kan. Nah, sementara yang sebelah sini, studio yang sebelah sini adalah anak-anak. Jadi kita kalau salah kan marah. Serius? Gini latihan ini. Itu pasti. dulu ya, Pak Raden. Itu dulu. Tapi buat kita kan jadi pelajaran. Masih dengan Gaya Holland Sprekennya itu? Masih. Tetap. Kalau Mas Toyo, nah Unyil gimana Unyil? Saya waktu itu kan memang masih sekolah ya, Mas Alvin lebih kurang kalau saya nggak salah kelas 5 SD. Jadi kita dubbing itu kan di luar jam sekolah. Kan waktu mainnya kurang, ya udah akhirnya mainnya kita di situ. sesama di situ aja di Waktu studio. itu Mas Bambang Utoyo umurnya 5? Lebih kurang 10 tahun. 10 kalau saya nggak tahun. ingat. 10 tahun. Tapi dia awet tuh sampai berapa tahun pun tetap seperti anak kecil aja. Kayaknya masih Unyil ya? Iya. Katanya bawa baju Unyil mana? Iya ada. Bentar. saya Oh ini, oke, nanti lengkap. kita- Iya, baju Nanti waktu kasih ke masih kita ya. kecil. Iya. Baju yang masih ada waktu umur Waktu 10 tahun saya, itu iya. masih 10 punya. tahun. Sudah 30 Sampai tahun lebih. 30 tahun masih saya lebih. simpen. Tapi memang seperti keluarga ya Pak? Ya? Emang itu tempat main kita di situ. Dan sudah beberapa ya, ada sudah yang meninggalkan kita semua ya Iya. Pak? Ada. Ya. Ada. Seperti apa, Bubariah ya? Bubaria. Ada. Siapa lagi Pak Raden? Ya itu sutradaranya, Pak pembuat Kurnain, ceritanya. pembuat cerita Pak Kurnain. Pak Kurnain Kurnain. Suhardi. Oh iya. Sudah iya, mulai iya. kita yang pertama kali. Itu yang berdua dengan Pak Raden tuh ya pada awal Iya. itu. Iya pada betul. awalnya. Pak bisa cerita sama kita Pak tentang Pak Kurnain ini sendiri? Pak Kurnain itu seorang penulis. Pak Kurnain itu seorang film anak-anak, film layar lebar juga, dan kami selalu bekerja sama ya. Jadi pada waktu permulaan Pak Dipo ingin membuat tayangan buat anak-anak, ya. Kami berdua dipanggil. Tapi Pak Dipo tidak mau kalau tayangannya itu berupa tayangan dengan aktor-aktor hidup. Terlalu biasa. Maunya kartun. Waduh, kami berdua, Pak Kurnain dan saya, wah, Gimana caranya? di tahun 70-an loh, Teknologinya. bikin kartun ya, yang siap tayang tiap hari Tiap Minggu. hari Minggu. Pertama kali SDM-nya, kedua kali IT-nya, bahan teknologinya. bakunya, lalu peralatan. Properti. Tapi Pak Kurnain bersikukuh, harus kartun. Lalu kami ajukan pada beliau, bagaimana ya Pak ya kalau boneka? Lah boleh,
Boneka, pokoknya jangan kartun. Boneka boleh. Iya. Akhirnya boneka. Yuk untuk Kita refresh perlu- memori kita dulu ya. Seperti apa lagi serial Unyil mungkin udah lama nggak lihat juga. Iya. Kita lihat sama-sama berikut ini. Kumpimpa, unyil kucing. Pada kemana ini buahnya? Kok cuma 3 biji? Dari kebun Pak De, Bun. Lalu enaknya diapakan ya mangganya? Petis rujak. Aduh, nak-nak, sampean mau beli rujak petis ya? Begini Bu Baria, kami kan punya mangga mentah. Lalu? Terus kenapa? Boleh ditukar dengan rujak petisnya Bu Baria? Boleh. Asalkan sak pencuk saja rujaknya ya, anak-anak. Bagaimana Pincuk. teman-teman? Gimana? Pincuk tuh. Iya. Pincuk sih mana kenyang. Duh, biar saja Duh. Kita makan beramai-ramai. Ya kan teman-teman? Iya. Nah, bagaimana? Setuju ndak? Hah? Setuju ndak? Kami setuju Bu Baria. Saya ingin bertanya, apakah mangga-mangga muda itu diambil dari pohon saya? Soalnya mangga saya hilang 3 biji, Bu. Nah kok sembarangan sampean menuduh ya? Sampean menuduh saya mengambil mangga. Berhenti dulu ya. Berhenti dulu bertengkarnya. Ini ada apa? Itu gaya khasnya Pak Raden ya. Iya. Tapi kalau banyak yang bilang nih, ini serial Unyil ini nggak lulus-lulus dari SD-nya ya. nggak lulus-lulus. Segi situ aja. Jadi Begini gimana? ya, kalau misalnya ada komik ya, Flash Gordon tuh lahir dewasa. 10 tahun lagi Seperti penampilannya seperti itu. 20 tahun, 30 Seperti tahun itu. seperti itu. Donald Bebek juga begitu ya. Lahir dewasa sampai tahun kapanpun ya tetap seperti itu. Begitu juga tokoh-tokoh Unyil. boneka. Tapi pertama kali memerankan karakter-karakter ini, bagaimana ceritanya, Mbak Nita nih? Ceritanya, kebetulan tuh Pak Kurnain suruh kita dubbing ya. Kamu tolong isi peran ini. Peran ini adalah dari turunan Chinese. Kamu harus isi begini, orangnya genit, baik hati dan lain-lain gitulah ya. Ya udah setelah itu kita isi seperti biasa aja. Maksudnya ya udah karena udah biasa ya, jadi nggak ada yang istimewa Karakter juga buat Melan itu saya. kan sangat cukup hits ya pada saat itu Iya, ya. cukup Teman baiknya Unyil gitu. Teman baiknya Unyil. Oh. Dan itu sangat bangga saya dengan Melanie ini. Melanie sebenarnya orang pertama ya. Orang pertama sebelum sekarang dicanangkan ya bahwa pribumi dengan orang keturunan Chinese Betul. itu bisa bersatu. Tapi Melanie sebenarnya lebih dulu. Sebenarnya pada saat itu sudah banyak sekali ya. Ya udah ada. Kalau kita pikirkan karakter Cuplis misalnya, punya keluarga yang anaknya banyak, Iya. adik kakaknya, adiknya Iya. banyak. Itu bicara soal Program KB. nah, KB. itu dia. Tapi dengan Secara halus. kalau Unyil ada pengalaman apa? Bisa sharing sama kita, Mas Utoyo. Yang jelas sih kalau saya Tapi yang mirip Unyil ya di sini. Nih, justru memang dibuat. Nah. Waktu kami mencari Kok iso ya, Mas? anak yang Mirip. apa bukan yang suaranya Cocok. cocok Pas. untuk mengisi Unyil, dapat dia. Loh, orang Jawa bilang dilala. Dilala. Kok rupanya ya mirip Unyil. Lengkap dengan poni-poni semua segala Bulat-bulat macam. ya tuh. Iya. Kalau saya kebetulan almarhum Pak Kurnain itu Teman. berteman dengan ayah saya, dengan bapak saya. Terus waktu itu saya juga pernah ikut syuting film dokumenter sama saudaranya Pak Kurnain itu almarhum. Habis produksi dokumenter itu tentang Gunung Sinilah kalau saya nggak salah. Iya. Terus Pak Kurnain itu sama Pak Raden diserahin proyek Unyil ini, langsung aja begitu selesai, udah kamu besok coba datang isi suara tokoh Unyil, suruh ngisi, cocok, ya sudah. keluarga Namanya terjadi. anak-anak sama anak-anak, nggak ada Iya. kejadian lucu-lucu nih bisa sharing Oh, sama kita. lucu. Berantem ada. Lucu. Pernah ketunda dubbingnya Mas, karena yang satu sama ini lagi berantem, jadi ngebujukin dulu. Siapa yang apa, biasanya unitnya paling ngebujukin sering dulu ya? berantem atau pada saat itu? Semua, hampir Semua? semuanya. Hampir semua. Karena masih Giliran aja kecil-kecil, namanya juga giliran. masih kecil-kecil. Ini sama Panjang ini, pula sama ya. ini. Tapi punya pengalaman dengan penggemar serial ini sendiri pada saat keluar kota atau kemana? Banyak. Toyo Nah, ya, seperti apa, biasanya ya. Mas Utoyo? Waktu pada masa itu kita juga suka roadshow ya Pak ke daerah-daerah. Antusiasme mereka tinggi. Tinggi. Karena Gak ada kebetulan lagi. kan waktu itu cuma satu ya. Iya, Televisi satu hanya televisi. Ya. Nah. Jadi begitu ngelihat langsung pengisi suaranya,
Jadi kayak ngeliat artis beneran pada masa itu ya. Apa yang Pak mereka Raden, ya. lakukan, Mas? Wah, ada yang narik-narik baju, nyubit, wah segala macem. Pipinya dia itu Iya. udah Dan sarung peci itu ya. Iya. Melani punya pengalaman apa? Kalau saya kebetulan nggak ikut roadshow Aha. unyil. Jadi saya hanya khusus unyil aja. Tapi dubbing aja. Tapi lumayan banyak juga lah yang tahu masalah banyak juga yang ngefans dengan Melani karena dia tokoh Cina kan ya, Betul. yang bisa bergabung sama orang pribumi. Gitu ya kita pembawanya. tidak pernah bicara tentang pribumi. Marahin loh. Sekarang Selama Unyil diputar itu Tidak tidak pernah ada kata kata-kata pribumi, tidak ada kata Cina, tidak ada kata Tionghoa, tidak ada kata Tiongkok, tidak ada non-pri dan sebagainya, tidak ada. Yang ada? Ya Indonesia. Kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jasa Alvin.